Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pada Ibu dosen Bu Mambaul Atimah, kemudian teman-temanku yang berbahagia, yang semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bebas dari virus yang melanda negara Indonesia pada saat ini. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang judulnya itu sama dengan Mbak Asana, yakni marketing dalam public relation dan peran humas dalam pengembangan perguruan tinggi. Marketing itu dalam bahasa Indonesia berarti pemasaran. Kata dasar dari pemasaran itu sendiri adalah pasar. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, arti dari kata pasar adalah tempat orang jual beli. Makanya marketing itu berarti kalau kita simpulkan berarti kayak transaksi jual beli gitu. Penggunaan istilah marketing pada saat ini sudah sangat berkembang di segala sektor kehidupan manusia. Konsep marketing berpandangan bahwa kunci untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada kemampuan organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasarannya secara lebih efektif dibandingkan pada pesaing. Jadi ini marketing atau pemasaran diartikan sebagai hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang langsung berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi marketing atau pemasaran ini adalah apa ya, sejenis kayak bagaimana caranya agar barang yang kita jual itu bisa terjual dan laku keras di pasaran, seperti itu. Philip Kotler yang pertama kali memunculkan konsep mega marketing yang merupakan perpaduan antara kekuatan public relation dan marketing mix. Definisi menurut Philip Kotler mengatakan marketing public relation atau MPR works because it adds value to products through its unique ability to lend credibility to products message. Ini saya baca ya karena bahasa Inggris. Marketing public relation atau MPR diciptakan untuk menambah atau memberikan nilai bagi produk melalui kemampuan yang unik untuk menunjukkan kredibilitas pesan produk. Nah, terus ini simpulannya adalah dari pengertian yang saya uraikan tadi sedikit tadi dapat disimpulkan bahwa marketing public relation sebagai sebuah proses perencanaan, eksekusi dan evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi yang mengidentifikasi perusahaan dan produk dengan kebutuhan, keinginan, perhatian dan kepentingan konsumen. Dan menurut saya pribadi, pengertian marketing itu adalah suatu kegiatan keseluruhan ya, mulai dari perencanaan sampai pendistribusian dengan tujuan dapat memberikan jasa dan dapat memuaskan konsumen ya, di titik intinya itu adalah memuaskan konsumen ya, serta mendapatkan keuntungan dari pemasaran tersebut. Seorang public relation dalam mencapai tujuan lembaga misalnya agar tercipta kepercayaan dari masyarakat, maka perlu adanya marketing atau pemasaran yang kemudian diiringi dengan kualitas lembaga tersebut dengan cara memberikan output yang nyata ya. Maksudnya adalah kita kadang itu banyak ya lembaga-lembaga pendidikan memasarkan produknya ya. Ini nanti kalau misalkan di lembaga ya, di lembaga sekolah atau MTS atau apalah, memasarkan dengan nanti kalau lulusan di misalkan di MTS 3 ngunut nanti bisa hafal 30 juz. Tapi dalam kenyataannya itu tidak lulus. Nah itu saya rasa marketing atau pemasaran itu bagus, cuma tidak menghasilkan sebuah output yang nyata yang saya katakan tadi. Kemudian yang B, keterkaitan antara marketing dan public relation ya. Ini saya ambil dari Tom Harris mengelompokkan ada 5 macam
keterkaitan antara bidang marketing dan public relation. Yang pertama, separate both equal function atau fungsi yang terpisah tapi sejajar. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris, langsung saya baca ini aja. Fungsi yang sejajar namun tumpang tindih. Yang ketiga, marketing as the dominant function, pemasaran sebagai fungsi dominan. Yang keempat, public relation as dominant function, public relation sebagai fungsi dominan. Ya, kemudian marketing and public relation, yang kelima, marketing and public relation as the same function. Menurut hemat peneliti, ya, menurut saya keterkaitan marketing dan public relation, ya, menurut Tom Harris di atas sudah mewakili bagaimana hubungan antara marketing dan public relation yang saling berhubungan, yang kemudian bisa dipakai dalam landasan hubungan marketing dalam public relation. Kemudian kegiatan marketing public relation, ya, menurut Philip Kotler, ya, menurut Kotler dan Keller terdapat 7 hal utama yang digunakan dalam aktivitas marketing public relation, yaitu yang pertama, jadi yang terpenting dalam marketing public relation itu ada 7 menurut Kotler dan Keller. Yang pertama adalah publication, identity media, event, kemudian news atau berita, speeches atau pidato, public service activities, kemudian sponsorship. Dari kegiatan-kegiatan marketing menurut Kotler dan Keller di atas, bagi saya juga sangat cukup dalam menjaga stabilitas perusahaan atau lembaga agar tidak kalah saing dalam perkembangan saat ini. Akan tetapi saya menambahkan jika terakhirnya akan adanya evaluasi mungkin sedikit lebih baik. Jadi dari 7 tadi, kalau ada tambahan atau evaluasi akhirnya itu juga akan lebih baik. Kemudian peran humas dalam pengembangan perguruan tinggi. Ini kalau saya bagi 2. Yang pertama adalah peran humas di perguruan tinggi, kemudian ada peran humas dalam pengembangan perguruan tinggi. Yang pertama, peran humas di perguruan tinggi. Zulkarnain Nasution mengemukakan ada 3 alasan yang mendasari pentingnya peran humas di perguruan tinggi. Yang pertama, pengelolaan perguruan tinggi, rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, senat di universitas sering menghasilkan suatu kebijakan yang terkait pada perguruan tinggi sehingga dapat dibutuhkan suatu bagian dalam hal ini secara terus-menerus dan terencana mensosialisasikan yang memberi informasi kebijakan tersebut kepada masyarakat di dalam perguruan tinggi. Itu ada mahasiswa, dosen dan staf dan lain sebagainya. Langsung saja yang terakhir, mungkin karena ini di makalahnya saja nanti akan saya share, bisa kalian baca semuanya. Yang kemudian yang B, peran humas dalam pengembangan perguruan tinggi. Kalau di sini peran humas dalam pengembangan perguruan tinggi, dalam perguruan tinggi itu terdapat sebuah proses besar dalam kehidupannya, berupa proses menghasilkan ilmu secara utuh yang mengandung kebenaran sehingga menghasilkan pakar, ya, yang berprofesi dan berbudaya melalui proses pembelajaran dengan berbasis pada gambaran tersebut. Apabila dikaitkan dengan globalisasi ekonomi dunia, maka dibutuhkan intinya adalah dari pemaparan humas dalam perguruan tinggi di atas dapat disimpulkan bahwa maksudnya intinya dari makalah itu loh ya, ini saya bacakan saja, maaf, bahwa peran humas dalam perguruan tinggi sangatlah besar. Hal itu akan dilakukan oleh humas dalam lembaga-lembaga perguruan tinggi agar terciptanya suatu hubungan yang baik antara masyarakat dan perguruan tinggi dan membentuk citra yang baik bagi perguruan tinggi sehingga outputnya pun juga mampu bersaing di era perkembangan zaman sekarang ini. Mungkin seperti tadi kesimpulannya juga ada di situ. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Nanti akan saya lampirkan juga, saya beri video ya tentang marketing sedikit saja. Nanti setelah video ini akan ada marketing, kalian cuma tonton aja.
kira Anda sudah paham dan sudah tergambar jelas di pikiran Anda bagaimana marketing dan pengembangannya, ya, marketing dan pengembangannya di perguruan tinggi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf atas kesalahan saya, atas penyampaian saya yang kurang maksimal. Sebenarnya sudah saya rencanakan dari awal kalau presentasi di sekolah, di kelas nanti akan saya bagi, saya bawakan saya slide gitu loh, tapi karena ini keadaan juga seperti ini, ya juga apa-apa yang seadanya. Mudah-mudahan tetap apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, dan semoga semuanya bisa kembali seperti semula. Cukup sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.